Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dengan NIM 19761013, kelas MPGMI 3A di mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Walid MA. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penjaminan Mutu Pembiayaan Pendidikan. Di dalam penjaminan mutu pembiayaan pendidikan, terdapat jenis pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan, karakteristik pembiayaan pendidikan, komponen pembiayaan pendidikan, serta efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Pengertian pembiayaan pendidikan. Menurut Levin tahun 1987 mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan ini adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan juga menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian menurut Nanang Fata tahun 2002 mengatakan bahwa biaya pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggara pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan, dan supervisi pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu cara agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan juga adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Poin yang kedua mengenai jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Di sini terdapat biaya langsung, biaya tidak langsung, dan semua pengeluaran dalam bentuk uang maupun tidak. Biaya langsung menurut Anwar tahun 1993 dalam bukunya di halaman 30 mengatakan bahwa biaya langsung ini adalah pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Kemudian, biaya tidak langsung maksudnya merupakan biaya yang pada umumnya, biaya yang pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Adapun semua pengeluaran dalam bentuk uang maupun tidak, yakni semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan, ataupun tidak dalam bentuk uang, meskipun di dalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan dalam bentuk biaya pendidikan. Poin yang ketiga, mengenai sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin tahun 2013 dikategorikan menjadi 5, yaitu anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. Yang kedua, dana penunjang pendidikan atau DPP. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat, bantuan dari pemerintah setempat jika ada, dan bantuan lain-lain. Poin selanjutnya mengenai karakteristik pembiayaan pendidikan. Jadi yang pertama, biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi unit cost lengkap, unit cost setengah lengkap, dan unit cost sempit. Yang kedua, biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. Poin yang ketiga, yaitu unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang keempat, unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan akan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Poin yang terakhir, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya, mengenai komponen biaya pendidikan. Jadi, apa saja komponen biaya pendidikan itu? Yang pertama adalah peningkatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, peningkatan pembinaan kegiatan siswa. Yang ketiga, pembinaan tenaga kependidikan. Yang keempat, rumah tangga sekolah. Yang kelima, pengadaan alat-alat dan bahan belajar. Yang keenam, sarana kelas dan sarana sekolah. Yang ketujuh, kesejahteraan dan perawatan. Yang kedelapan, pembinaan siswa. Yang kesembilan, biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan juga pelaporan. Yang ke-10, peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang ke-11, peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sekolah.
Kita masuk ke poin yang keenam mengenai efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Jadi, dalam dunia pendidikan itu, efisiensi dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Jadi program pendidikan yang efektif dan efisien itu seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan dan dapat mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai penjaminan mutu pembiayaan pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.